Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu sehat, dilapangkan rezekinya, diberkahi segala urusannya, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap sepele, tapi ternyata ada hal menarik di baliknya. Topiknya adalah bahaya kaki seribu yang masuk ke rumah menurut Islam. Kita akan membahas berbagai pandangan tentang hal ini, baik dari sisi agama, spiritual, hingga kemungkinan penyebab kenapa hewan ini bisa masuk ke rumah kita. Bagi sebagian orang, keberadaan kaki seribu di rumah bisa dianggap wajar, apalagi kalau rumahnya dekat dengan area lembab atau penuh dedaunan. Tapi, ternyata ada juga yang menganggap ini sebagai pertanda tertentu, bahkan berkaitan dengan hal gaib. Nah, supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu secara santai tapi tetap lengkap. Bahaya kaki seribu menurut Islam. Yang pertama, perantara santet. Dalam pandangan spiritual, kaki seribu yang masuk rumah sering dikaitkan dengan ilmu hitam, terutama santet. Konon, hewan ini bisa jadi tunggangan untuk mengirim energi negatif ke rumah seseorang. Biasanya, ini dilakukan oleh orang yang punya dendam atau niat buruk terhadap penghuni rumah. Efeknya, penghuni rumah bisa merasa ada yang aneh, seperti tiba-tiba sering kepanasan, suasana hati jadi gak enak, atau bahkan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Kalau hal ini terjadi, kita perlu lebih waspada dan segera mencari cara untuk membersihkan energi negatif dari rumah. Yang kedua, mendatangkan mimpi buruk. Kaki seribu yang dikaitkan dengan ilmu hitam juga dipercaya bisa memengaruhi pikiran dan emosi penghuni rumah. Salah satu efeknya adalah mimpi buruk yang datang terus-menerus. Dalam mimpi, seseorang mungkin akan melihat hal-hal menyeramkan atau merasa dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Jika ini terjadi, ada baiknya kita memperbanyak doa dan zikir, terutama sebelum tidur, agar Allah melindungi kita dari gangguan makhluk halus atau energi negatif. Yang ketiga, bikin susah tidur. Adanya kaki seribu di rumah juga bisa memengaruhi kenyamanan kita, terutama saat malam hari. Tubuh bisa terasa panas atau gerah meskipun suhu udara di luar sebenarnya dingin. Efek ini sering dikaitkan dengan energi negatif yang dibawa oleh hewan tersebut. Kalau merasa ada yang tidak beres, sebaiknya segera cari cara untuk mengusir kaki seribu dari rumah. Misalnya, dengan membersihkan rumah secara menyeluruh atau menggunakan bahan alami seperti kapur barus untuk mengusirnya. Yang keempat, jelmaan jin atau siluman. Menurut kepercayaan tradisional, seperti Primbon Jawa, kaki seribu sering dianggap sebagai jelmaan jin atau siluman. Biasanya, makhluk ini suka berdiam di tempat yang gelap, lembab, dan jarang dijamah oleh manusia, seperti sudut ruangan atau kolong perabot. Dalam Islam, keberadaan hewan melata seperti ini juga sering dikaitkan dengan hal gaib. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan membaca doa-doa perlindungan seperti ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Yang kelima, mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit atau menyengat, hewan ini tetap bisa membahayakan karena racunnya. Ketika merasa terancam, kaki seribu akan mengeluarkan zat beracun seperti hidroklorida atau hidrogen sianida. Racun ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit, seperti rasa terbakar, kemerahan, gatal, atau bahkan luka melepuh. Dalam kasus yang parah, racunnya bisa membuat seseorang merasa pusing
mual, sesak napas, atau muncul ruam di tubuh. Jadi, meskipun terlihat kecil dan tidak agresif, kaki seribu tetap perlu diwaspadai. Terus apa aja penyebab kaki seribu masuk ke rumah? Selain bahaya tadi, kita juga perlu tahu kenapa hewan ini bisa masuk ke rumah. Berikut beberapa penyebabnya. Yang pertama, makanan yang tersisa sembarangan. Makanan yang dibiarkan terbuka atau sisa makanan yang tidak segera dibuang bisa mengundang kaki seribu. Mereka tertarik dengan aroma makanan, terutama yang manis atau berminyak. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan dapur dan ruang makan. Yang kedua, kondisi rumah lembab. Kaki seribu sangat suka tempat-tempat lembab seperti kamar mandi, dapur, atau ruang bawah tanah. Jika rumah kita memiliki banyak area lembab, kemungkinan besar hewan ini akan betah tinggal di sana. Pastikan ventilasi rumah baik dan jangan biarkan air menggenang terlalu lama. Yang ketiga, dedaunan berserakan. Area halaman yang penuh dengan dedaunan kering juga bisa menjadi tempat favorit kaki seribu. Oleh karena itu, penting untuk rutin membersihkan halaman dan memastikan tidak ada tumpukan daun yang dibiarkan begitu saja. Nah, untuk mengatasi keberadaan kaki seribu di rumah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. A. Bersihkan rumah secara menyeluruh. Pastikan tidak ada sudut rumah yang kotor atau lembab, terutama di area dapur, kamar mandi, dan ruang bawah tanah. 2. Gunakan kapur barus atau minyak esensial. Aroma kuat dari kapur barus atau minyak esensial seperti peppermint bisa membantu mengusir kaki seribu dari rumah. 3. Perbanyak doa dan zikir. Selain menjaga kebersihan, jangan lupa untuk memperbanyak doa dan zikir, terutama ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi dan surat Al-Baqarah. Sebagai catatan, pandangan tentang kaki seribu ini sebagian besar bersifat spiritual dan tidak selalu memiliki dasar ilmiah. Jika menghadapi gangguan yang lebih serius, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembahasan kita kali ini tentang bahaya kaki seribu yang masuk rumah menurut Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.